kemurahan Tuhan bagi hidup kami, maka dalam masa muda kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami ada semua karena karakter ilahi, karakter Allah. Dan bulan ini ya Tuhan, kami akan belajar tentang karakter-Mu ya Tuhan. Supaya setiap kami orang-orang muda-Mu Tuhan, tidak ada satupun kami yang pulang tanpa dilawat oleh Tuhan, tanpa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Karena itu kami buka hati kami mohon ampun atas segala kekurangan, kelemahan, kesalahan, dosa-dosa kami. Kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan kami juga akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama di tempat ini. Berbicaralah, berfirmanlah, beracaralah Roh Kudus atas setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita masuk di bulan 11. Sebenarnya kita sudah mau masuk akhir tahun 2022 ini. Dan Kavani percaya bahwa apa yang ditetapkan oleh pengurus di tempat ini tentang bulan ini, kita akan bicara tentang karakter Allah. Ini menjadi bekal buat kita sebelum kita masuk tahun 2023. Yang setuju katakan amin. Ya, kenapa? Ya kalau teman-teman mungkin lihat di dalam sosial media ya sempat digaungkan bahwa Bapak Presiden kita Joko Widodo mengatakan bahwa tahun ini kita sudah mengalami resesi. Dan tahun depan 2023 menurut beliau itu tahun yang gelap. Lihat, sebagai kepala negara dia berkata seperti itu, maka sebagai warga negara pun kita akan bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya dengan ekonomi Indonesia begitu kan? Tapi kita bisa melihat dalam berita-berita bahkan ekonomi dunia itu sekelas negara Amerika aja, negara adik kuasa itu goncang ekonominya. Nah kita ini Indonesia sedang goncang, tapi bersyukurnya masih bisa teratasi. Dan hari ini kita akan dibekali dengan firman Tuhan, bahkan sepanjang minggu di bulan November ini tentang karakter Allah. Supaya setiap kita bisa kuat juga menghadapi tahun yang ada di depan kita. Amin. Nah karena itu hari ini khususnya di minggu pertama ini kita akan bicara tentang gracious. Kaya akan anugerah. Ini adalah tema yang diberikan kepada saya buat kita bersama-sama belajar. Nah teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, para penulis Alkitab itu ketika ingin menggambarkan karakter Allah, karakter ilahi, mereka itu menuliskannya dalam sebuah tulisan di dalam Keluaran 34 ayat 6. 34 ayat 6 bilang begini. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di situ juga ada kata gracious. Kaya akan anugerah atau di sini mungkin dikatakan berlimpah gitu ya. Atau panjang sabar dan lain sebagainya. Ini adalah karakter-karakter Allah. Nah, apa yang menarik buat kita pelajari di minggu yang pertama ini? Di minggu yang pertama ini kita belajar bahwa ternyata kata gracious itu dalam bahasa Ibrani-nya itu kata kanun yang berkaitan dengan kata ken atau favor. Ya, ini memiliki sebuah makna atau arti teman-teman bicara tentang rahmat atau kebaikan. Tentu setiap kita setuju dan mengaminkan bahwa setiap pagi kita bangun pagi hari yang kita nikmati adalah nafas yang diberikan oleh Allah. Tapi tahukah teman-teman bahwa nafas yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah merupakan rahmat atau kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, ya mungkin kita sudah berpindah dimensi hidupnya. Tidak lagi di dunia. Nah kata ken ini juga memiliki arti tentang menyenangkan. Seseorang yang memiliki sebuah keterampilan teman-teman dalam menyusun kata-kata indah untuk mendatangkan sebuah kebahagiaan. Nah teman-teman bisa melihat di dalam kitab Mazmur. Di situ dikatakan pemazmur itu ya khususnya Raja Daud
menjadi seorang pribadi yang dapat menyenangkan Allah, menyenangkan Tuhan. Apa contoh Daud menyenangkan hati Tuhan? Daud senantiasa 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Dia menyenangkan Tuhan dengan mulutnya, dengan rutinitas hidupnya. Bagaimana dengan kehidupan saya dan teman-teman? Adakah setiap hari nih, hari yang kita lalui, ini hari Minggu, besok Senin, Selasa, Rabu, terus tanpa disadari kita terus menjalani nih waktu yang diberikan oleh Tuhan yang kita sebut dengan kronos. Ya, dari kata kronos kita menemukan kata kronologi. Nah, kronos itu bicara tentang waktu, dari waktu ke waktu. Dari Senin ke Selasa, dari jam 1 ke jam 2, ini bicara kronos, kronologi. Nah, di tengah-tengah kronos nih atau kronologi yang kita kenal, kita bisa menemukan enggak kairosnya Tuhan. Ya, kairos itu bicara tentang kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa enggak dengan hidup saya dan teman-teman, kita ini dapat menyenangkan Tuhan lewat hidup ini. Tantangannya sebagai orang muda, kita dapat menyenangkan hati Tuhan bukan hanya ada di gereja. Tapi tantangan kita adalah dengan apa yang engkau posting di sosial media juga. Apa yang kau follow di sosmedmu. Apa yang kamu tonton di YouTube-mu. Bisakah kita memakai hidup kita ini sebagai suratan yang terbuka sehingga dapat menyenangkan Tuhan. Amin. Menyenangkan Tuhan karena ini yang Tuhan mau teman-teman supaya apa? Kata Ken tadi di situ kita memiliki sebuah keterampilan untuk menyusun kata-kata yang indah. Bukan untuk manusia tapi juga untuk Tuhan. Mendatangkan kebahagiaan dan hidup saya dan teman-teman itu jadi berkat. Halo? Jadi berkat. Bukan dari apa yang sementara kita lakukan di depan mimbar ini saja. Tapi dalam kampusmu, dalam sekolahmu, bahkan dalam hubunganmu dengan keluarga, bagaimana you respect gak sama orang tua? Menghormati gak orang tuamu dengan segala keberadaannya? Setuju gak teman-teman bahwa orang tua kita juga masih manusia? Betul? Dan orang tua kita juga punya pengalaman masa lalu, pola asuh orang tua yang mungkin membekas dalam hidup mereka. Dan tanpa disadari, kita pun sebagai anak mendapatkan pola asuh yang ya mungkin jauh lebih baik lah daripada orang tua kita waktu masih kecil. Nah, mereka punya kekurangan, mereka punya kelemahan. Tapi yang Tuhan mau adalah supaya kita pun dapat menyenangkan bukan hanya hati Tuhan, tapi hati sesama kita. Itu kata Ken, keterampilan untuk menyusun sebuah kata-kata indah mendatangkan kebahagiaan. Tapi kalau teman-teman lihat dalam Amsal 1 ayat 9, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Dan kata Ken tadi bukan hanya keterampilan menyenangkan, tapi kata Ken di sini juga bisa sebagai simbol atau perhiasan yang sangat mempesona dan sangat menarik. Kalau saya tanya teman-teman yang perempuan, perhiasan apa yang menarik buat teman-teman? Kalung dari apa? Silver? Emas? Cukup cuma emas? Rasa-rasanya mau diamond kan? Berlian. Itu mungkin merupakan sebuah idaman kaum wanita untuk memiliki diamond. Ya nggak gede-gede lah kok. Ya cuma berapa gram aja. Tapi itu sudah merupakan sebuah kebanggaan barang yang berharga untuk disimpan. Nah ternyata teman-teman kita juga harus tahu bahwa kata Ken di sini bukan sekedar sebuah perhiasan yang mempesona dan menarik secara jasmani yang tadi saya sebutkan. Ya kalung, cincin, giwang dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pelajaran buat kita hari ini, kata Ken juga merupakan sebuah reward, sebuah hadiah yang diberikan seseorang kepada orang yang memohonnya, orang yang memintanya. Contoh, ya ketika Esther memohon kepada Raja Persia, ya, yang waktu itu rajanya siapa namanya? Ahasveros, ya. Memohon supaya bangsanya, Esther memohoni kepada Raja Persia itu, bangsanya tidak dihukum mati.
Dan ketika dia memohon kepada raja, ternyata Ahasweros sebagai raja itu iba hatinya. Sehingga dikabulkanlah permohonannya Esther. Nah dalam Esther 8 ayat 3 mengatakan begini. Kemudian Esther berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya. Dan memohon dan menangis memohon karunianya. Supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu. Serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Ketika Esther menundukkan kepalanya berlutut bersujud di bawah kaki raja. Ternyata hati raja melihat permohonan daripada Esther. Wanita yang dikaguminya itu. Dia iba dan menaruh belas kasihan kepada Esther. Ini juga disebut dengan kata ken teman-teman. Jadi hadiah sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Tuh, dalam perjanjian lama ditulis kata ken itu ternyata maknanya banyak banget teman-teman. Dan makna yang lain ya kita bisa melihat dalam Kejadian 33 ayat 8. Kejadian 33 ayat 8 berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Kalau teman-teman baca kisah tentang Yakub mau bertemu dengan saudaranya yaitu Esau. Yakub itu mensiasatinya teman-teman. Dia berjalan di belakang tapi di depannya itu ada begitu banyak rombongannya dia. Dengan membawa upeti, dengan membawa banyak sekali perhiasan bahkan ternak. Tujuannya apa? Ketika Esau melihat, wah ini rombongan siapa ini? Begitu banyaknya. Hatinya bisa iba sama Yakub. Lihat. Alhasil Esau menunjukkan anugerahnya kepada Yakub saudaranya yang tak pantas untuk menerimanya. Bukan karena hadiah-hadiah itu. Teman-teman dengar baik-baik. Bukan karena hadiah-hadiah itu. Walaupun tadi kalau teman-teman lihat di kisah Esther, katakan itu bisa dalam bentuk hadiah. Tapi dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa bukan sekedar hadiah. Katakan ini bicara. Tapi bicara sesuatu yang betul-betul saya dan teman-teman tidak pantas untuk menerimanya. Itu disebut dengan kata ken atau gracious. Kaya akan anugerah. Coba sampai di sini paham gak? Mengerti ya? Dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani, itu makna kata ken. Nah, kita akan menuju kepada perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, menggambarkan ken Allah itu dengan karis, yang berarti pemberian yang murah hati. Kita bisa melihat dalam Injil Yohanes memberitahukannya Yesus adalah karis Allah yang mulia menjadi manusia. Ayat hafalan kita itu Yohanes 3 ayat 16. Apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini kan. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita bisa melihat bahwa Yohanes mau beritahu kepada kita bahwa karis Allah itu adalah Yesus. Lihat, karis Allah itu adalah Yesus, pemberian dari Bapa di sorga yang murah hati bagi kehidupan saya dan saudara. Sebagai orang-orang yang percaya kepada dia. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa perjanjian baru setengahnya kurang lebih itu ditulis oleh seorang yang dipanggil, ditangkap oleh Allah yang namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus menjelaskan kepada kita seperti orang mati yang hidup karena keegoisan kita. Kita ini seperti orang mati yang hidup atau mayat berjalan. Tadi pagi saya sempat lihatlah khotbah dari Pak Pendeta Ruben Adi. Beliau mengatakan begini, bahwa kita ini hidup karena kasih karunia Allah. Masalahnya kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, sekarang kita tidak bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Cirinya adalah kasih yang mula-mula kita kepada Allah itu berkurang. Salah satu tanda ciri orang yang meninggalkan kasih yang mula-mula,
Mereka hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas rohani. Kelihatannya ibadah, kelihatannya melayani, tapi sesungguhnya dia tidak sedang melayani Tuhan, tapi dia sedang melayani dirinya sendiri. Dan dia, lihat ya, dia seperti orang mati yang hidup. Seperti mayat yang berjalan. Oke lah, hari Minggu kita ada di rumah Tuhan saat ini. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari kita? Waktu teman-teman kuliah, waktu teman-teman kerja. Punya waktu enggak? Bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Tidak usah, ya mungkin kamu susahkah 1 jam untuk saya berdoa kepada Tuhan. Ya kamu sementara sedang beraktivitas, kamu bisa worship kok. Bisa menyembah Tuhan. Bisa menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara seperti itu. Kalau hari Minggu kita bisa melayani Tuhan, oke, itu good. Tapi dalam keseharian kita tidak melayani Tuhan seperti yang ada di depan mimbar ini. Apa yang kita sedang layanin? Engkau dengerin teman yang sedang susah aja, engkau jadi solusi, engkau kerja dengan baik aja, belajar dengan rajin aja, kerjakan tugas-tugas sekolah, engkau sedang menghargai anugerah Allah yang besar itu untuk kita kerjakan. Amin. Itu bahasa sederhananya buat kita bahwa Paulus mau kasih tahu, kita ini sebenarnya orang-orang mati yang hidup. Kenapa? Karena keegoisan kita. Kita yang maunya diperhatiin, maunya dihargai, maunya diberi apa yang kita mau. Maunya kita mendapatkan sebuah tempat yang nyaman, mendapatkan promosi, mendapatkan nilai bagus, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mau belajar untuk menghargai, menghormati, mengasihi, bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada sesama. Tetapi Tuhan dengan karisnya, dengan karakternya datang untuk menyelamatkan saya dan teman-teman. Coba baca sama-sama dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Coba boleh dibuka aplikasinya, handphonenya atau Alkitab konvensionalnya kalau bawa. Kan nggak kelihatan kan di bawah soalnya ini kan. Efesus 2 ayat 8 kita baca sama-sama. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-8. Oke, yuk baca. 1, 2, 3. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Paulus menjelaskan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Anugerah Allah yang begitu besar dalam kehidupan saya dan teman-teman, itu kita bisa lihat buktinya Yesus mati di kayu salib. Kalau kita bicara tentang pemberitaan Paulus, itu pemberitaan tentang apa? Tentang kerajaan Allah, tentang Injil, tentang karis Yesus Kristus yang sudah turun ke dalam dunia sebagai pribadinya Allah, yang dengan rela nih menanggalkan haknya untuk layak hidup, tapi mati buat saya dan teman-teman. Ini karis, ini anugerah, ini kasih karunia, kita diselamatkan. Bukan karena kita sudah lebih dulu berbuat baik. Kalau di luar sana kita mendengar bahwa bisa masuk surga, bisa selamat ketika engkau berbuat baik terlebih dahulu. Engkau berbagi sedekah, engkau pergi ke tanah suci dan lain sebagainya. Engkau diselamatkan. Tapi kita dikasihi Allah. Kita dikasihi Allah. Dalam hidup ini, waktu kita masih ada di dalam dosa. Apa yang bisa kita banggakan teman-teman? Di dalam dunia ini yang kita punya, yang kita capai, itu bukan sesuatu hal yang dapat kita pertahankan di hadapan Tuhan. Semuanya akan sia-sia. Kesehatan teman-teman kau jaga, itu juga akan menjadi sia-sia. Kalau kita tidak bisa menghargai gracious itu. Kasih karunia
kaya akan anugerah Tuhan. Ketika seseorang dengan segala kegagalannya dan mengakuinya di hadapan Tuhan, maka dia akan memberikan hadiah, yakni dirinya dengan penuh kasih. Ketika kita sebagai orang-orang muda, engkau mungkin ngomong dalam hatimu, aku baru aja berdosa Kak. Aku baru aja jatuh kembali ke dosa yang lama. Aku baru lagi berbuat sesuatu yang gak layak di hadapan Tuhan. Apa iya Kak Tuhan masih mengampuni saya? Apa iya saya akan mendapatkan kehidupan kekal ketika saya meninggalkan dunia ini? Teman-teman dengar baik-baik. Good news yang kabar baiknya buat kita adalah Tuhan itu Allah yang setia. Dia mau dengan rela hati mengampuni setiap pelanggaran dosa kita. Tapi yang Tuhan mau adalah janganlah engkau berbuat dosa lagi. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, karakter ilahi yang begitu besar yang menyelamatkan kita. Kasih karunia bukan memberikan izin untuk saya dan teman-teman itu bermain-main dengan dosa. Kasih karunia yang Allah berikan kepada kita bukan menjadikan sebuah tanda bahwa kita bisa kembali berbuat dosa. Seenak-enaknya kenapa? Tadi Kak Fani bilang, Allah itu maha kasih, Allah itu maha pengampun. Betul, Allah mengampuni dosa kita. Teman-teman jatuh dalam dosa, engkau minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampunin. Pertanyaannya, sampai berapa kali kita mau buat seperti itu di hadapan Tuhan? Itu sama artinya kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Saya berharap setiap kita orang-orang muda bisa mengerti poin ini. Ketika kita memilih untuk tetap hidup dengan dosa, kasih karunia itu menjadi sebuah barang murahan karena perbuatan daging kita. Padahal kematian yang di atas kayu salib tidak dapat diukur dengan segala materi. Uang yang kita punya, harta materi yang kita punya tidak bisa ditukar kematiannya di atas kayu salib. Jangan buat kasih karunia itu menjadi barang murahan karena kita kompromi dengan dosa. Dan kasih karunia tidak diberikan berdasarkan sistem kelayakan atau kepantasan. Oh, karena dia hamba Tuhan, makanya dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia diampuni dosanya. Oh, karena dia anak pendeta, maka dia mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk diampuni oleh Tuhan. Enggak. Kasih karunia itu tidak diberikan bukan karena kita yang sudah lebih dulu berbuat baik. Identitas diri kita diperbaiki. Bukan, teman-teman. Tapi kasih karunia itu diberikan agar kita, agar saya dan teman-teman itu memiliki sebuah kehidupan baru. Ada amin? Kasih tahu kanan kirinya bilang, kasih karunia bukan barang murahan. Kasih karunia bukan barang murahan. Max Lucado mengatakan begini, kasih karunia lebih dari yang layak kita terima. Lebih besar dari yang kita bayangkan. Itu namanya kasih karunia. Tadi kita nyanyi sebelum firman. Lagunya apa yuk? Aku ada saat ini. Bener gak? Semua apa? Semua karena kasih Tuhan. Kasihnya itu sudah cukup buat kita teman-teman. Jadi kalau ada yang mencoba menukar nih bahwa kita ini layak disebut sebagai anak Tuhan, lakukan ini, itu. Tidak ada satu kriteria pun yang dapat kita penuhi. Tidak ada. Tapi karena kasih karunia Tuhan, maka saya dan teman-teman saat ini ada di tempat ini. Bahkan melayani Tuhan. Bahkan you bisa studi, bisa sekolah, bisa kerja, bisa memiliki keluarga, bisa sehat dan lain sebagainya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar. Ini yang menjadi kekuatan kita teman-teman. Di akhir firman Tuhan saya mengajak begini. Teman-teman kita nggak tahu, tadi saya katakan di awal, Bapak Jokowi aja nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2023. Tapi gelap menurut beliau, gelap.
Tapi kabar baiknya buat kita sebagai orang-orang percaya. Sekalipun gelap di sana. Sekalipun gelap di sana. Dan Tuhan izinkan kita masuk dalam lembah kekelaman nih. Gak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan ekonomi Indonesia. Satu hal yang menjadi kekuatan kita nih. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih tahu sama orang tua kamu. Walaupun susah Pak, walaupun ya kayaknya berat ya Pak untuk menghadapinya. Aku percaya kita ada semua karena kasih karunia Tuhan. Dan jika Tuhan izinkan kita menginjak tahun 2023, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu karena kasih karunia Tuhan. Makanya jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan. Tadi di awal saya sampaikan dalam judul kita adalah gracious, kaya akan anugerah. Kita sebagai orang percaya kaya akan anugerah. Dibanding dengan orang-orang di luar sana. Kelihatannya mereka secara dunia, secara materi mereka beruntung. Tapi lihat batin mereka. Lihat jiwa mereka, kering, kosong. Tapi kita kaya akan anugerah Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia.